sosialisasi itu kalau bisa secara terus menerus. Tidak bisa untuk pas menjelang gitu langsung baru kita gini. Nah, saya juga mengalami agak khawatir kalau pas di TPS-nya tuh apakah mereka terlayani seperti itu? Dan sebenarnya harusnya masyarakat juga paham bagaimana caranya ketika menghadapi. Ya, sebenarnya kayak panitia itu perlu belajar bahasa isyarat, perlu belajar braille tuh gimana ngerabaknya, tulisannya apa. Nggak bisa kita ngomong yang apa ya, cuma abstrak gitu, nggak bisa, nggak ngerti. Kira-kira kalau untuk fasilitasnya Bu, dari Bu sendiri yang mungkin ini bisa jadi masukan untuk KPU nanti ketika pemilu dan pilkada kedepannya bisa disediakan. Jangan sampai akses untuk menuju ke bilik ataupun pas mendaftar pertama kali dia tidak tahu arah. Kalau tidak ada yang mendampingi. Makanya untuk aksesibilitasnya nggak mungkin lah di tempat TPS buat building block atau apa yang buruk itu kan tidak mungkin kan banyak gawe. Nah, satu-satunya ya kita harus tadi semacam kayak apa ya Mbak? Memberikan pendampingan. Ya, harus dipraktekkan bener. Walaupun di SLB saya bilang coba ini kaca pilih ini dari urutannya ini meja satu, meja ini ke dari urutan di sini. Nah, itu cuma kita ngomong doang nggak ngerti, apalagi mungkin masyarakat yang apalagi anak disabilitas ini yang dikatakan tidak ramah tadi itu. Saya nggak setuju yang gitu. Tolong libatkan. Kami tidak butuh apa, tapi bagaimana supaya masyarakat itu menghargai anak disabilitas. Kenapa mereka minder? Kenapa mereka merasa tidak teman-teman yang lain itu nggak ramah sama mereka? Harusnya evaluasi sebelum itu. Jangan sampai nganggap bahwa anak disabilitas ini nggak tahu attitude sebelum. Tapi juga dari teman-teman di lapangan juga harus koreksi diri dong sebelum itu. Nah, kenapa mereka nggak mau? Kenapa mereka minder? Nah, seberapa jauh yang dilakukan teman-teman di lapangan? Halo Spradi Pemilih, kembali lagi dalam podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Nah, untuk segmen kali ini kita telah kedatangan narasumber yang merupakan kepala sekolah luar biasa negeri Sungai Liat. Kita sambut Ibu Warsi Sri Wahyuni. Halo Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Sungai Liat ke sini ya Bu ya. Waduh, dedikasinya luar biasa. Nah Bu, kita langsung saja ke pertanyaan pertama terkait dengan segmen disabilitas ini Bu. Kami kan selaku lembaga penyelenggara pemilu tentunya memperhatikan juga nih partisipasi teman-teman disabilitas dalam pemilihan umum dan juga pemilihan pilkada atau pemilihan serentak tadi. Nah, kira-kira Bu, dari pendapat Ibu, bagaimana metode sosialisasi pemilu dan pilkada yang efektif untuk menjangkau pemilih disabilitas secara keseluruhan ya Bu? Baik itu teman-teman yang dari disabilitas Grahita, kemudian tuli, lalu netra juga, bagaimana Ibu tuh kira-kira? Sebenarnya kalau untuk sosialisasi itu kalau bisa secara terus menerus. Artinya begini, jangan umpamanya besok mau pilkada atau pemilu baru mau sosialisasi ke SLB. Sedangkan yang namanya anak disabilitas itu rata-rata mereka ganda. Satu, IQ-nya di bawah rata-rata, dan kedua mungkin dia termasuk yang kalau tunanetra tadi memiliki hambatan di penglihatan, yang tunarungu memiliki hambatan di berbicara dan pendengaran, tunagrahita yaitu tadi di bawah IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi kalau sifatnya serba mendadak gitu, saya pikir tidak maksimal. Jadi harus sering secara kontinu gitu. Dan kami sebenarnya sudah mengasih masukan ke KPU setempat bagaimana untuk pelaksanaan pemilu ataupun pilkada di daerah masing-masing itu kita melibatkan teman-teman dari SLB. Contoh, mamanya di TPS ini, nah, kita minta data dari pihak sekolah tuh. Ini apa? Disabilitas yang mana? Yang gimana? Supaya jangan sampai terjadi
seakan-akan pihak untuk panitia itu tidak ramah terhadap anak disabilitas. Itu yang terjadi seperti itu. Kayak tunanetra. Nah, itu kan harus memakai braille. Apakah teman-teman di lapangan paham masalah braille? Yang kedua, yang tunarungu bicara, apakah mereka paham dengan bahasa isyarat? Begitu juga yang tunadaksa fisik tadi. Apakah mereka secara untuk mungkin fisiknya dia mengalami gangguan. Terus yang kedua, aksesibilitasnya apakah terjamin di seperti itu. Jadi intinya untuk metodenya harus dilakukan secara terus menerus. Tidak bisa untuk pas menjelang gitu langsung baru kita gini. Nah, makanya kenapa di masyarakat anak-anak disabilitas tuh mereka sudah memiliki mungkin hak untuk mencoblos, tetapi mungkin oleh orang tuanya karena keterbatasan mungkin untuk pengetahuannya, ataupun mungkin ada yang lihat tuh ada rasa malu. Malah untuk apa sih ya, ini berbicara kita kenyataan ya. Faktanya di lapangan gitu. Terus ya itu tadi sering mendadak. Jadi kita pihak sedang untuk pelajaran mungkin katakanlah di sekolah aja itu tiap hari diulang-ulang aja masih belum paham, apalagi walaupun cuma caranya nyoblos gini kan itu juga butuh anak, apalagi kayak gini tuh ada rasa minder. Kan harus sering dilakukan berulang-ulang dan harus dipraktekkan secara nyata. Nggak bisa kita cuma ngomong gini coblos nomor ini, nggak bisa gitu. Berarti memang harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan juga tidak satu kali saja terus ada kerjasama antara baik sekolah, orang tua dan masyarakat, terutama yang menjadi untuk urusan pilkada dan pemilu nih. Panitianya. Panitianya yang berwenang istilahnya gitu. Nah, kita berbicara sosialisasi itu tadi terkait dengan bagaimana cara efektifnya ya Bu ya dari sudut pandang Ibu. Nah, sekarang kita geser ke bagaimana sih Bu kira-kira pengempasan informasi yang mana dapat ramah disabilitas untuk informasi terkait dengan pemilu dan pilkada. Nah, kira-kira informasinya itu dikemas seperti apa sehingga tersampaikan ke teman-teman disabilitas tadi? Ya, paling tidak dari KPU itu yang jelas harus bekerja sama dengan sekolah luar biasa yang ada mungkin di kabupaten masing-masing, karena di sini bahasa isyarat itu juga kadang yang saya sampaikan tadi mereka gimana ya, mungkin pakai bahasa ibu istilahnya, bukan yang bagus IBI atau bisindonya. Jadi di situ nanti kita mungkin mengatakan nanti prosesnya langkah-langkahnya dengan gambar yang ada, mungkin ini loh prosedurnya, kita jelasin ini loh, langsung kita praktekkan gitu. Kalau cuma kita ngomong, karena anak tuh terutama disabilitas apapun, kalau kita cuma ngomong secara gini, tapi tidak kita lakukan langsung dan nyata, itu mereka nggak punya bayangan. Apalagi yang jelas mereka memiliki rasa minder bagi orang yang baru dikenalnya tadi. Gitu. Kalau untuk disabilitas netra Bu, bagaimana pengemasan informasinya yang lebih efektif sehingga mereka dapat memahaminya? Sebenarnya tidak harus memakai bahasa huruf braille ya, tapi dengan kita kasih penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ini loh sebenarnya. Mereka kalau yang tunanetra itu kebanyakan sebenarnya jarang yang mengalami ganda ya. Artinya mereka dengan kita jelaskan gitu, di otak mereka itu sudah tersimpan seperti ini. Karena yang saya lihat di sini mereka udah banyak yang sampai kuliah, bisa dengan mereka belajar dengan di UT kok bisa sampai selesai. Tapi tetap dari pihak kita sekolah, dia SLB ngelihat alumni itu, kami tetap mendampingi termasuk tugas itunya. Akhirnya tadi tetap kami dampingi, tidak bisa dilepas gitu. Mungkin mereka lebih percaya ke guru yang pernah mengajarnya daripada orang lain. Jadi gitu, mereka memiliki figur. Bagaimanapun yang dianggap itu yang diistimewakan guru itu tadi, itu yang benar, itu yang mau dirubah mindsetnya supaya nggak seperti itu. Semua memang rata-rata seperti itu, anak-anak tuh mengidolakan kita sebagai guru tadi, seakan itu yang benar gitu. Padahal belum tentu kan, tapi ya mungkin ya karena terus terang saya hampir 15 tahun jadi kepala sekolah itu ya urusan kayak gitu
masih kayak kuliah gitu masih kita lah masih membantu teman-teman yang sudah lulus ya, terutama yang kemarin ada yang autis. Sebenarnya dari EQ-nya bagus, cuma dia nggak pede tadi. Memang dia salah satunya di pelajaran yang sifatnya eksak gitu, menghitung gitu dia agak lemah gitu, sampai agak sulitan juga. Kita kan juga punya kesibukan sendiri, artinya kan nggak mungkin nak ngontrol dia terus gitu kan. Apalagi udah nggak sekolah di SLB kan. Nah dia ngomong, Bu kok lemah gitu. Emang itu dari awal kamu seperti itu. Kalau di perguruan tinggi ataupun mungkin instansi-instansi lain kan tidak mungkin ngajar sampai macam itu kan. Nah mau nggak mau mereka datang ke rumah kita atau ya telepon WA. Sama yang sekarang kuliah di Jogja, UNJ itu kebetulan di CP tunadaksa. Ya dia kan loh Bu, ini statistik kami nggak ngerti yang sifatnya matematika gitu, ngitung-ngitung. Kalau di SLB kan memang nggak ada buat yang kayak gitu, cuma sifatnya paling diagram batang, diagram gini. Nah kita ngajar di sana dia udah harus belajar statistik itu, tapi kita secara pelan-pelan begini loh cara belajarnya. Nah kamu jalanin dulu, nanti di mana nggak tanya boleh ditanya kembali. Jadi nggak bisa langsung seketika dia paham gitu, nggak mungkin. Jadi benar-benar figur guru untuk membantu menyampaikan informasi, khususnya yang pemilu dan pilkada juga sangat berperan ya Bu ya. Jadi selain misalnya kami menyebarkan konten, jadi peran guru juga sangat harus membantu. Tetap itu, karena idolanya tadi itu. Iya, idolanya ibu gurunya. Oke Bu, nah kira-kira Bu untuk tingkat keterlibatan organisasi penyandang disabilitas nih Bu, untuk yang menjadi mitra KPU, kira-kira kalau misalnya dari sudut pandang Ibu, kira-kira sudah aktif bergerak nggak mereka Bu untuk menyukseskan pemilu dan pilkada dan juga tentunya berkontribusi bersama kami gitu. Ya, yang sering saya lihat terutama yang untuk bahasa isyaratnya ya. Tapi kan kita paham disabilitas itu kan untuk yang ikut pilkada ataupun pemilu kan bukan cuma yang tunarungu bicara tapi kan kita juga yang tunagrahita, tunadaksa, tunanetra tadi. Nah, masalahnya kalau yang tunanetra tadi kan harus braille. Kalau masyarakat umum kan nggak ngerti, tapi dia kan caranya dengan meraba. Tapi kan itu udah ada terjemahnya. Nah, saya juga mengalami agak khawatir kalau pas di TPS-nya tuh apakah mereka terlayani seperti itu. Jadi harus benar-benar dari urutannya, masuk ke bilik ini, caranya ini, itu benar-benar kita tanamkan di pemikiran mereka. Seperti ini loh, karena mereka juga nggak mungkin kan di TPS-nya ada tulisan braille kan, nggak ada kan, yang jelas nggak ada. Jadi satu-satunya ya kita mungkin di pelajaran IPS atau apa saya bilang coba ditekankan di situ, jadi nyambung di pelajarannya kita model awalnya sudah memberitahu. Nanti baru tinggal ada sosialisasi dari KPU daerah setempat masing-masing. Nah kita jelaskan bukan cuma bahasa isyarat tok. Nah ini yang kenapa kadang dikatakan kurang ramah karena nggak itu tadi. Disabilitas kan yang mencoblos kan bukan cuma tunarungu bicara, tapi kan kita juga memikirkan ada yang tunanetra, ada yang apalagi yang tunagrahita. Dia apa yang kita ajar itu konsepnya itulah yang dipakai. Padahal kan kadang mungkin dialah nengok orang lah minder lah grogi, apa kayak dicuan, seperti itu. Baik Bu. Jadi untuk keterlibatan organisasi tentunya itu salah satunya dari SLB tadi ya Bu ya, untuk membantunya ya. Tapi kalau misalnya organisasi di luar, apakah mereka itu dari teman-teman disabilitas ini mempunyai organisasinya masing-masing Bu untuk membantu dalam penyebaran luasan informasi terkait pemilu dan pilkada, dan juga salah satunya jadi motor penggerak juga lah ya untuk menyebarkan informasi ini ke teman-teman atau kaum disabilitas. Saya pikir ada beberapa persen itu ada, terutama yang saya lihat kalau di Bangka Belitung, terutama di Bangka ini yang tunanetra, yang komunitas yang tunanetra. Ya kebetulan mantan murid saya juga sering berkomunikasi. Ini gimana Bu? Ya nanti saya bisanya paling mau di mana tempatnya. Membantunya fasilitatornya istilahnya Bu ya. Mau ada kegiatan ini. Nah kami
dari pihak sekolah memfasilitasi, oh silahkan apa yang perlu kami ruangnya ada, aula gitu, terus apalagi infokus atau laptop, oke silahkan pakai. Jadi kami membantu situ, nanti kalau tidak ada yang jelas boleh ditanyakan lagi gitu. Jadi nggak bisa langsung waktu tuh pamannya kegiatan pengen ngomong gini, nggak bisa, harus sering, ya itu tadi, kalau anak disabilitas tuh harus sering dilakukan secara terus menerus dan diulang-ulang ya, biar paham ya. Ya itu. Nah, kira-kira Bu, sejauh mana nih, tadi kita kan sudah berbicara tentang metode sosialisasi yang harus dilakukan secara terus menerus, dan tentunya itu kan metode tatap muka kan biasanya yang dilakukan seperti itu. Nah, kira-kira kalau untuk metode digital itu bisa lebih efektif nggak daripada metode? Nah, itu tadi, karena disabilitas tuh yang ada yang namanya ganda, ada yang tunanetra, dia mengalami hambatan penglihatan, tetapi IQ-nya juga tuh kadang tidak nyambung juga. Iya. Kalau dikatakan efektif atau enggaknya, kita kembalikan ke kemampuan mereka masing-masing. Tapi sebenarnya anak-anak disabilitas itu lebih paham dengan yang namanya media dibandingkan kita cuma ngomong bla 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 gitu. Dia lebih, dia teringat, gambarnya seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Itu kan namanya media. Saya pikir lebih efektif ke situ daripada kita banyak ngomong. Ngomong nih, nyucuknya nih di nomor ini. Nah, dia kan tidak punya bayangan kayak apa, tapi dengan gambar atau media tadi dia lebih nyantol ke otaknya gitu. Seperti ini. Tapi tetap dengan dukungan dari orang tua tadi. Tetap peran orang tua tuh harus tetap. Kalau di sekolah kan, kalau di SLB itu kan ada yang 17 tahun itu nggak seberapa sih, kadang cuma di saya aja kadang paling cuma 30 dari SD, SMP sampai SMA tuh nggak banyak. Tapi kita kasih tahu ke orang tuanya, jangan sampai nanti tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh program pemerintah, baik itu pemilu ataupun pilkada. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan teman-teman guru, supaya yang penting jangan hilang hak suaranya tadi gitu. Nah, kalau misalnya Ibu pernah menanyakan nih mungkin ke murid-murid Ibu yang pernah sebelumnya ikut dalam pemungutan suara baik itu pemilu dan pilkada, itu kira-kira bagaimana sih Bu tanggapan dari mereka ini, dari teman-teman disabilitas? Sebenarnya intinya mereka itu terus terang agak tergantung dengan orang tua. Karena kalau di sekolah kan cuma berapa jam, kan banyak waktunya di orang tua. Tapi kalau orang tuanya nggak proaktif, ya agak kesulitan juga. Tetapi kami pihak sekolah, terutama yang masih di bawah naungan kami SLB, biasanya kami sering kami ingatkan. Tolong nanti jam segini di ini TPS ini diantar ya Bu ya. Kalau enggak, saya bekerja sama dengan katakanlah KPU yang di Sungliat, saya sudah menyampaikan nanti kita pengen datanya disabilitasnya di TPS mana. Jadi saya siapkan teman-teman guru di sana yang dekat ini, tolong nanti dikontrol di TPS ini. Karena ada anak disabilitas baik yang masih sekolah ataupun yang sudah tidak sekolah, itu tanggung jawab kita. Karena masyarakat terus terang kurang paham ya ngadepin anak-anak kayak gini nih. Termasuk kayak bahasa isyaratnya tadi, kita ngomong apa dijawabnya apa tadi. Betul. Itu salah satunya yang saya coba gitu loh. Jadi selain dari peran SLB, kemudian orang tua juga sangat erat, dan sebenarnya harusnya masyarakat juga paham bagaimana caranya ketika menghadapi. Ya sebenarnya kayak panitia itu perlu belajar bahasa isyarat, perlu belajar braille tuh gimana ngerabaknya, tulisannya apa. Nah terus kalau yang gerahita memang harus sering yang sifatnya nyata, nggak bisa kita cuma ngomong yang bla 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 bla, tapi dia tidak tahu kayak apa sih yang namanya bilik itu kayak apa. Nah harus kita buatin, praktekin kayak ini loh. Ternyata kalau yang tunagrahita yang kimia di bawah rata-rata gangguan intelektual tadi harus benar-benar nyata. Nggak bisa kita ngomong yang
apa ya, cuma abstrak gitu, nggak bisa, nggak ngerti. Sama yang tunarungu pun juga apa, kadang kalau nggak bisa bahasa isyarat kita main tulis, oh ini loh maksudnya pilih itu kayak gini loh, nanti ya kamu kan punya kartu ini dulu, nanti urutnya dari sini ke situ, nanti terus buktinya bahwa kita sudah mencoblos itu ada tinta di sini, terserah di antara sini itu mana, itu buktinya sebagai warga negara yang baik sebelah gitu. Jadi mainnya visual ya nggak bisa cuma kita abstrak tuh kurang maksimal gitu aja. Wah, ini jadi masukan bagi kami juga sih Bu, karena ya tadi kan selama ini kan mendengar langsung dari perspektif Ibu sebagai praktisi yang sudah lama berkecimpung di menemani teman-teman disabilitas ini, ya tentunya ini salah satu masukannya sangat bagus sekali Bu. Nah, terkait tadi pendapat mereka dan tanggapannya tadi kita sudah menyinggung terkait hal itu. Nah, kira-kira kalau untuk fasilitasnya Bu, dari Bu sendiri yang mungkin ini bisa jadi masukan untuk KPU nanti ketika pemilu dan pilkada ke depannya bisa disediakan. Nah, kira-kira apa itu Bu yang mendukung terutama aksesibilitasnya untuk tunanetra, setidaknya jangan sampai akses untuk menuju ke bilik ataupun pas mendaftar pertama kali dia tidak tahu arah. Kalau tidak ada yang mendampingi. Tapi kalau kita ajarin, sebenarnya perlu semacam kayak kita praktek, katakanlah ini ruang untuk TPS. Nah, dari sini pertama masuk sini, jadi terus ke sana. Nah, urut-urutannya itu, prosesnya tadi itu harus perlu itu. Makanya untuk aksesibilitasnya nggak mungkin lah di tempat TPS buat building block atau apa yang buruk itu tidak mungkin kan kayak banyak gawe. Nah, satu-satunya ya kita harus tadi semacam kayak apa ya Mbak? Memberikan pendampingan. Ya, harus dipraktekkan bener. Walaupun di SLB saya bilang coba ini Caca pilih ini dari urutannya ini meja satu, meja ini ke dari urutan di sini. Nah, itu perlu diterapkan. Kalau cuma kita ngomong doang nggak ngerti, apalagi mungkin masyarakatnya apalagi anak disabilitas ini yang dikatakan tidak ramah tadi itu. Saya nggak setuju yang kayak gitu. Mereka juga sebagai warga negara yang baik, mereka terus terang kadang mungkin ada rasa minder mau ke TPS tuh kalau jadi bahan tunanetra dikit gini ada yang nolong bodo amat cuma siko ngurus yang siko. Nah, jangan menafik. Saya tahu itu. Saya perhatikan seluruh Indonesia kejadiannya seperti ini. Ya satu-satunya ya biar efektif ya itu tadi kita semacam praktek asuhnya kayak gini loh, walaupun cuma dengan tempat dan alat yang sederhana, artinya terekam di mereka gitu urutannya dari duduk dapat ini, kita ngasihin tadi surat undangannya terus dapat ini yang harus dikenalkan yang katakanlah untuk calon pimpinannya itu ada berapa orang harus dijelaskan, itu enggak dia duduk basing-basing. Nah, itu selama ini kira-kira terjadi enggak? Terapkan enggak? Nah, kita harus beda dengan kita yang normal, bisa tahu. Kalau yang tunanetra cuman enak ngeraba, ini enggak diberai. Nah, enggak tahu. Paling tidak pengetahuan untuk calonnya pamnya gubernur berapa orang. Harus itu, bukan kita mau mempengaruhi gambar nyucuk ini, bukan. Mereka tidak ngerti, mereka hati nurani mereka. Jadi urusan siapa nak mempengaruhi nyucuk ini enggak. Saya yakin enggak. Mereka hatinya bersih. Dia tahu insting dari udah ngerapak dari gambarnya itu, orangnya itu dia udah tahu. Pimpinannya bagus yang mana, yang punya hati yang mana. Nggak usah kita nih. Dia dengan merapak gini tadi udah insting. Setidaknya Allah tuh istilahnya udah membimbing ke arah situ. Jadi tidak usah kita mengaruh, cocok yang nomor ini, bukan kita yang kayak normal diajari, pilih ini, beda dapat ini, tidak diurus mereka punya duit atau enggak. Saya bukan membela mereka, tapi inilah instingnya sama, ketemu kayak Bapak Ibu di sini mungkin dari bau keringat kita, dari mereka meraba tangan kita, muka kita, dari kita lewat sepintas gitu, dia udah tahu kita itu gimana. Sama, jadi dengan gambar tadi dia ngeraba dulu. Kita boleh menerangkan, gambar nomor 1 pasangan si ini dengan ini, gambar 2 ini. Nah, untuk gubernur ada 3 pasangan, yang 1 ini dengan ini, yang ini dengan ini. Dia boleh bertanya, kalau yang ini apa anunya Bu? Kita boleh, kita nggak boleh bohong gini-gini mempengaruhi ini. Nggak bisa. Kita katakan, ini gubernur yang lama, ini pernah ke sekolah kita ya Bu ya, kan nyambung ngertinya. Terus yang nomor 2 ini
Oh pernah yang mana ya Bu? Ya gitu. Berarti Ibu sebenarnya pernah juga mendampingi mereka saat Kalau di TPS? sekolah ya Kalau kita di TPS ya. bagaimana Bu? Itu. Kalau TP-nya ya ini tadi yang saya sangat sayangkan, saya kan udah berusaha semaksimal mungkin waktu dari KPU yang ada di kabupaten, saya udah ngomong tolong libatkan, kami tidak butuh apa, tapi bagaimana supaya masyarakat itu menghargai anak disabilitas. Kenapa mereka minder, kenapa mereka merasa tidak teman-teman yang lain itu nggak ramah sama mereka. Harusnya evaluasi sebelum itu. Saya menyiapkan itu, makanya saya minta data TPS mana yang ada anak disabilitas, baik yang sekolah, masih sekolah, ataupun yang sudah nggak sekolah. Apalagi nggak pernah sekolah lebih kali. Susah, yang sekolah aja kita cecer tiap hari, gini loh, yuk kita praktek ini biliknya. Nah kan bawa itu kan undangan kan, ada undangannya, coba besok bawa. Hari 1 minggu sebelum itu kan biasanya udah ada undangan ya. Coba kesini nanti nih kita praktekin ya, saya kumpulin guru-guru, coba kita acak dulu. Nah gitu. Tapi saya juga kurang tahu maksimalnya pendaknya juga. Tapi paling tidak kami pihak sekolah sudah pernah menawarkan. Gitu, teman-teman guru-guru sudah saya panggil, saya minta tolong nanti TPS ini ada ini, TPS ini, tapi kurang datanya nggak nyampe ke kita. Jadi kita pun katanya banyak yang disabilitas. Gimana ini kok ada yang nggak datang satu itu. Ya kita kan pihak sekolah nggak bisa apa-apa. Apalagi waktu itu kan libur, kalau pas pilkada atau pemilu itu kan biasanya sekolah kan lagi nggak belajar gitu. Dan lagi mungkin ya tadi dorongan dari mereka dari rumah ke TPS-nya juga nggak ada. Walaupun di TPS-nya nanti kan memang ada pendampingnya Bu dari panitianya kan. Dan juga disediakan beberapa surat suara dari Braille gitu. Cuman dorongannya mungkin mereka tahu dorongan dari rumah. Ya rasa minder yang luar biasa tadi. Kok nggak kenal? Dia udah tahu dari mungkin kepegang tangannya. Beda dengan kita yang sudah sering kalau dia udah tahu orang ini niatnya gini. Nah, kalau di TPS kan nggak mungkin sampai semendetil sampai ngelayanin kayak gitu kan nggak mungkin. Cuma kami dari pihak sekolah pernah merasa saya menawarkan itu, walaupun saya nyoblosnya di Pangkal Pinang, teman-teman di Sungai sudah saya panggil. Nanti yang lulusan PLB pendidikan luar biasa tadi, tolong ya nanti. Cuma ya di mana Bu, ada TPS mana Bu ya? Waduh, sampai sekarang. Nah, itu intinya, itu masukan ya. Saya pernah menawarkan diri seperti itu. Usah mikir yang aneh-aneh sebelum jangan sampai nganggap bahwa anak disabilitas ini nggak tahu attitude sebelum. Tapi juga dari teman-teman di lapangan juga harus koreksi diri dong sebelum gitu. Nah, kenapa mereka nggak mau? Kenapa mereka minder? Nah, seberapa jauh yang dilakukan teman-teman di lapangan? Nah, mereka tahu. Orang itu cuma ngolok atau ikhlas bener kan kita nggak tahu ya, orang tua apalagi nggak usah nyedok apalah nak apa. Nah, padahal kita udah teriak-teriak harus itu kita sebagai warga negara, supaya provinsi kita menjadi provinsi yang lebih maju, kita salurkan hak kita. Tuh seperti itu. Mulia sekali nih pesan dari Ibu ini, bagus sekali. Nah ini terakhir Bu, pesannya Bu, pesan baik itu untuk kami selaku penyelenggara, kemudian mungkin untuk teman-teman disabilitas lainnya, karena Ibu kan adalah seorang figur dan juga guru yang mereka bubuhkan. Nah ada pesan yang mau disampaikan Bu kepada kami bisa, kemudian teman-teman disabilitas tadi, ini untuk semua masyarakat juga bisa ya kan? Baik untuk mungkin yang pemerintah sendiri, mungkin yang diwakili oleh KPU, baik KPU provinsi, KPU kabupaten, terus masyarakat, mereka juga anak-anak disabilitas, penyandang disabilitas itu juga merupakan warga negara Indonesia yang punya hak. Kan ada undang-undang disabilitasnya, ada dilindungi oleh undang-undang tahun 1945, pasalnya juga ada. Bagaimana sekarang kita merubah mindset bahwa bagaimana supaya bahwa pilkada ataupun pemilu itu merupakan wadah yang ramah terhadap mereka, terutama yang penyandang disabilitas. Itu saja. Nanti kekurangannya mungkin kita sama-sama, kita memang harus main nyoba. Apa yang kita konsepkan tadi karena kita yang ngalamin, nggak semudah itu kita anak-anak disabilitas itu paham
Tapi memang harus sabar. Oke. Dan ikhlas tadi yang jelas itu. Mungkin itu Mbak yang bisa kita sampaikan. Baik sekali Bu. Yeah. Wow, ya benar-benar sekali. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya hari ini, kemudian pesan-pesannya juga yang kemudian saran masukannya bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami dan tentunya selalu mendorong teman-teman disabilitas juga untuk melangsungkan atau menggunakan hak mereka. Ya, menjadi warga negara yang baik lah. Betul, menjadi warga negara yang baik. Baik, terima kasih Ibu Warsi dan terima kasih untuk Spadik Memilih yang telah menonton podcast Ngopilu atau Ngobrol Pintar seputar pemilu dan pilkada. Kita akan berjumpa lagi di segmen Ngopilu selanjutnya.